Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 membawakan penyelesaian sengketa pajak bumi dan bangunan yang beranggotakan Arnando Haikal Novaris, Antoni Nathanael, Nawartri Puspitasari, Safira Rahma Farida, Riyangga Ajijaya Saputra. Latar belakang dalam menetapkan besarnya pajak dianggapnya ada perbedaan perhitungan besarnya pajak antara perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan yang dilakukan fiskus yang berujung pada timbulnya sengketa pajak. Untuk itu, sebagai implementasi asas-asas dalam perpajakan khususnya kepastian hukum dan pemerataan atau keadilan, adanya lembaga bagi penyelesaian sengketa pajak mutlak diperlukan sebagai sarana legal formal untuk menyelesaikan setiap sengketa pajak dalam ruang lingkup kompetensi yang telah diberikan. Dengan demikian, lembaga ini akan mempunyai tugas yang cukup berat untuk menegakkan peraturan dalam rangka untuk kepastian hukum serta menegakkan keadilan baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak. Selanjutnya di sini ada pengurangan PBB. Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 82 PMK 03 2017 tentang pemberian pajak bumi dan bangunan diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan disampaikan melalui Kepala KPP. Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak karena kondisi tertentu, yaitu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Terus selanjutnya di sini ada keberatan dan banding. Terjadinya sengketa pajak diawali dengan adanya keberatan atau ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak atas penetapan pajak terutang atau nilai pabean atau pos tarif. Sedangkan banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal pajak bumi dan bangunan dapat diajukan atas 1. Surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Yang kedua ada surat ketetapan pajak atau SKP. Selanjutnya, pembatalan dan pembetulan. Permohonan pembetulan harus dilengkapi dengan mengisi surat permohonan pembetulan, fotokopi akte jual beli, hibah ahli waris, sertifikat tanah, serta izin mendirikan bangunan, fotokopi kartu keluarga dan KTP, SPPT asli tahun berjalan, STTS atau bukti lunas PBB 5 tahun sebelumnya, mengisi SPOP dan LSPOP untuk perubahan data tanah dan bangunan, melampirkan foto objek pajak untuk mengetahui kondisi asli objek pajak, surat keterangan riwayat tanah dari desa atau kelurahan, serta surat kehilangan dari kepolisian dan keterangan kepemilikan dari BPN. Selanjutnya, restitusi atau kompensasi. Tata cara pengajuan permohonan atas kelebihan pembayaran PBB. Yang pertama, WP mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas kepada Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala PBB atau KPP Pratama yang menerbitkan SPPT. Yang kedua, surat permohonan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat. Yang ketiga, surat permohonan dilampiri dengan dokumen yang berkaitan dengan objek pajak yang dimohonkan, yang berupa fotokopi SPPT dan surat keputusan keberatan banding, surat keputusan pemberian pengurangan, serta asli surat tanda terima setoran STTS PBB. Selanjutnya ada pengurangan denda administrasi. Ada 2, yaitu persyaratan dan prosedur. Yang pertama, dalam persyaratan. 1 permintaan untuk 1 SKP, PBB atau STP PBB. Yang kedua, permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan.
Yang keempat, wajib pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB. Yang kelima, ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada prosedur. Wajib pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara yang pertama, langsung, yang kedua, dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat, atau yang ketiga, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Waktu penyelesaian paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang diterima. Ya, selanjutnya ada imbalan bunga PBB. Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PBB sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf C dihitung sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding. Dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB sebagian atau seluruhnya bagaimana hasil keputusan keberatan atau putusan banding. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.